Jadi di awal-awal beliau ini membicarakan tentang ilmu nasab. Apa itu ilmu nasab gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini saya lagi megang kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab. Jadi kitab ini yang kemarin dipakai oleh Gus Aziz Jazuli di dalam menerangkan beberapa kriteria kita ilmu nasab, teman-teman, ya, dalam isbat nasab, masalah surawat istifadhah dan lain sebagainya. Dan ini kitab ini saya kira memang lumayan mudah dipahami, teman-teman, karena memang ini kitab baru. Bahasanya bahasa Arab modern, ya. Jadi kita mudah untuk memahami, dan ini orangnya masih hidup. Jadi Dr. Abdurrahman bin Majid Al-Quraja Ar-Rifa'i Al-Husaini Az-Zar'aini ini orangnya masih hidup. Jadi memang beliau ahli nasab dan fokus dalam dunia nasab. Saya perhatikan di dalamnya itu yang memberikan kata sambutan diantaranya adalah An-Nasabah Khalil bin Ibrahim Ad-Dalimi atau Ad-Dulaimi, apa ini bacanya ini. Juga ada yang memberikan sambutan itu Asy-Syarif Maulai Ismail bin Ali Al-Arabi Al-Madghari As-Sijilmasi. Ini juga yang memberikan sambutan. Juga yang memberikan sambutan, teman-teman, Dr. Salim Abdul Latif Al-Halabi As-Sabsabi Ar-Rifa'i. Beliau ini punya Dr. Salim ini punya fun fact di Facebook itu, kalau tidak salah, Suhuful Ansab. Fun fact beliau memang berkaitan dengan ilmu nasab. Nah, teman-teman, di kitab ini itu setelah saya baca-baca itu memang sama dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh An-Nasabah Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi ini, memang Dr. Abdurrahman bin Majid Al-Quraja ini membagi dua apa namanya ya, uslub penulisan. Jadi di awal-awal beliau ini membicarakan tentang ilmu nasab. Apa itu ilmu nasab gitu ya. Terus yang kedua Dr. Abdurrahman bin Majid Al-Quraja Rifa'i ini itu membicarakan tentang kriteria di dalam mengisbat nasab dan istilah-istilah para ahli nasab gitu. Kriteria bagaimana mengisbat nasab, dan juga memperbandingkan masalah bagaimana cara memperbandingkan itu manuskrip, data by data begitu. Dan di dalam masalah pembahasan ilmu nasab itu, Dr. Abdurrahman ini berbicara tentang ilmu nasab, terus kalimat-kalimat yang dipakai oleh ahli nasab, perbedaan nasab dengan intisab, hukumnya bagaimana belajar ilmu nasab, dan perbedaan antara bainal hasab wasyaraf. Jadi mulia karena dia punya harta, dan syaraf mulia karena keturunan itu seperti apa, itu dibahas. Dan beliau juga membahas tentang tabaqat al-ansab. Jadi
tingkatan-tingkatan nasab. Jadi kan ada sahih, ada dhaif kan gitu ya nasab. Ya nasabnya mirip dengan hadis ya teman-teman ya. Jadi ilmu nasab itu mirip dengan hadis. Jadi ada yang sahih, ada yang mutawatir, ya ada yang dhaif gitu. Ya. Ada yang dhaif. Terus perbedaan antara musyajjar itu apa? Mabsut itu apa? Kan ada kitab bentuknya musyajjar, ada kitab nasab bentuknya itu mabsut, ada kitab nasab bentuknya jaridah itu kayak koran gitu ya. Dan tingkatan-tingkatan nasab gitu, dan rumus-rumus para ahli nasab gitu. Dan menarik teman-teman ya, menarik memang kitab ini. Nah teman-teman yang pengen beli kitab ini bisa langsung ke kontak ke tokonya. Saya punya kenalan toko Al-Bahar di situ yang menyediakan tentang kitab-kitab nasab dari abad ke abad, dari abad ke-3 sampai abad ke-14 beliau toko itu punya lengkap. Sepertinya sudah pernah saya cantumkan nomornya di video sebelumnya. Nah, tapi kalau yang tidak ketemu nomornya bisa kalian email ke email saya, bisa mesen lewat saya bisa. Jadi tinggal email aja teman-teman ya. Biasanya sistemnya sih pre-order biasanya. Jadi pre-order mesen dulu, kurang lebih biasanya 2 minggu. Karena saya pernah nyoba beli, jadi mesen itu 2 minggu baru dikirim. Jadi kita pesan dulu. Saya pernah beli kitab ini ya, kitab nasab, terus Umdatul Thalib, kitab Tahdhibul Ansab, Sejarah Mubarakah. Saya juga pernah beli Al-Muntaqo, saya pernah beli As-Sam'ani itu 5 jilid abad ke-5 ya, saya pernah beli itu. Dan saya banyak beli kitab itu dari ke toko tersebut, dan itu memang sistemnya pre-order karena memang, dan cetakan Indonesia pastinya, bukan cetakan luar, karena yang cetakan luar itu lumayan mahal. Saya beli kitab yang asli cetakan luar, yaitu kitab Ar-Raddul Jali itu di sini 350 sama ongkirnya. Jadi mahal uang sini sekitar 300 gitu. Jadi jatuhnya mahal. Jadi tapi kalau memang kitab-kitab yang memang cetakan Indonesia sendiri, enggak, itu murah. Jadi teman-teman yang pengen minat, yang pengen punya kitab nasab, bisa email ke email saya, email YouTube ini bisa, atau langsung hubungi ke nomor yang pernah saya tampilkan di video saya sebelumnya. Nah itu. Nah kembali ke kitab ini teman-teman ya. Jadi di sini itu kita langsung kepada bab pertama teman-teman. Yang syukur-syukur kita bisa ngaji kitab ini. Ya paling tidak kita belajar lah ya tentang ilmu nasab itu apa gitu kan. Mumpung lagi hangat masalah nasab mungkin. Karena memang channel saya ini memang channel sejarah, dan dulu memang saya bangun untuk sejarah tentang Islamisasi Nusantara, silsilahnya para dai-dai yang para wali gitu. Saya jadi memang berkaitan erat dengan sejarah, termasuk masalah nasab, ilmu nasab ini juga berkaitan. Nah, teman-teman, coba kita perhatikan di pembagian pertama tentang muqaddimatul ula fi ilmin nasabi wa alfadin nasabin. Jadi muqaddimah pertama tentang ilmu nasab dan lafaz-lafaz para ahli nasab, artinya rumus-rumus, kalimat-kalimat yang digunakan oleh ahli nasab untuk menjelaskan atau ingin kepada pembacanya begitu, atau istilah-istilah yang biasanya dipakai oleh ahli nasab lah, gampangnya begitu teman-teman ya. Nah ternyata beliau Dr. Abdurrahman bin Majid Al-Quraja Ar-Rifai ini, ternyata beliau itu banyak mengutip dari 2 kitab. Pertama apa? Al-Asili fi Ansabit Talibiyin. Itu muridnya pengarang kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah Al-Marwazi.
ya Al-Marwazi, Al-Fakhri, Al-Asili, maaf salah, Al-Asili ini Ibnu Toktoki. Jadi ngarang kitab Al-Asili fi Ansabit Talibiyin. Dan beliau juga mengutip dari kitab Umdatut Thalib. Saya juga punya itu di lemari Umdatut Thalib. Ibnu Anibah ya. Ibnu Anibah itu kitabnya ada Umdatut Thalib As-Sughra, ada Umdatut Thalib Al-Kubra. Sementara ini yang saya punya adalah Umdatut Thalib Al-Kubra, teman-teman. Jadi di muqaddimah, artinya di pembahasan pertama dalam masalah nasab ini, beliau menceritakan tentang ta'rif nasab, derajat subutnya sebuah nasab, sebagai istilah-istilah para ahli nasab yang penting kita ketahui. Dan untuk masalah pembahasan yang ini beliau itu menggunakan referensi dari kitab Al-Asili, dari kitab Umdatut Thalib, dan juga dari kitabnya Ibnu Musa'id Al-Ha'iri gitu. Dan juga miliknya Syekh Khalil Ad-Dalimi mungkin ya, saya nggak paham ini. Nah, pertama yang beliau bahas tentang ta'rif ilmu nasab. Apa itu ilmu nasab? Ilmu nasab itu secara bahasa wahidul ansab wa huwa al-qarabah wal aslu. Jadi nasab itu ya kekerabatan, ya asal usul begitu. Jadi nasab itu ya secara bahasa adalah kekerabatan, ya asal usul. Wa huwa an tadhkur rajulu fataqulu huwa fulan bin fulan bin fulan autan sibuhu ila qabilatin. Jadi ketika orang mengatakan dia itu fulan bin fulan atau dia itu fulan dari kabilah fulan gitu, itu berarti nasab gitu ya. Itu berarti nasab ketika menyebutkan seperti itu. Ya contoh simpelnya seperti ini. Sunan Ampel itu adalah Maulana Aliur Rahman atau Maulana Makhdum rahmatullah Sinuhun Ampel bin Ibrahim Makhdum Sunan Gesi itu, bin Jamaluddin bin Makhdum Jamaluddin Husin Jumadil Kubro. Nah, itu namanya nasab gitu tuh. Itu namanya nasab. Atau disebutkan kepada Al-Husaini. Al-Husaini itu berarti nasab begitu. Nah, secara istilah kata beliau Dr. Abdurrahman Koroja ini, secara istilah ilmu nasab itu apa? Huwal ilmul ladzi yubahatsu fihi an usulin nasi fayarji'ul furu'u ila usuliha wa yufarri'ul usulu ila butuniha wa yumayyizu bainal bula'i wal halafi wal asli. Nah, ini secara istilah. Jadi secara istilah itu ilmu nasab adalah ilmu yang membahas tentang asal usul orang, asal usul manusia. Maka yang dari furu, cabang dari seseorang itu nanti nyambung ke atas begitu. Terus dari usulnya itu nyambung kepada butun. Butun itu karena ada istilah fakhat, butun, apalagi itu qabilah. Nah itu beda-beda istilah gitu, beda-beda istilah. Nah, di halaman pertama itu ya tentang masalah pembahasan kitab ini adalah ya membahas masalah ta'rif ilmu nasab. Lalu teman-teman, di pembahasan selanjutnya tentang perbedaan nasab dengan intisab. Insyaallah nanti kalau kita ada kesempatan lain waktu lagi kita bahas lagi kitab ini. Kan ini menarik teman-teman. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.